Sel E. coli prokariotik ini mereplikasikan dirinya sendiri dengan sangat cepat dan efisien. Bagian dari proses reproduksi seksual adalah kemampuan dari sel untuk membuat sel identik sebelum pembelahan sel pada prokariotik bereproduksi dengan cara pembelahan biner bergantung pada proses replikasi itu secara cepat untuk memastikan generasi sel yang akan datang akan memiliki instruksi genetik yang sama dengan induknya. DNA beruntai ganda ini adalah polimer dari dua rantai nukleotida yang berikatan hidrogen satu sama lain membentuk rangkap ganda heliks atau nukleotida. Nukleotida ini sendiri merupakan molekul yang terdiri atas gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen. Gula ada fosfat, kemudian fosfat gula, kemudian ada gula. Nah, kemudian terdapat sitosin, timin, adenin, dan guanin. Sitosin dan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen, kemudian timin dan adenin memiliki 2 ikatan hidrogen. DNA untai ganda memiliki untayan berorientasi pada arah 5 ke 3, dan untayan pada sisi lain itu terdapat untayan 3 ke 5. Hal ini menunjukkan sifat antiparalel dari untayan DNA pasang basa komplementer. Dalam struktur DNA memungkinkan replikasi dilakukan dengan cara semi-konservatif. Nah, setiap untayan molekul DNA digunakan sebagai template dalam pembuatan replikasi. Untayan ganda baru saja dimulai. Untayan ini kemudian akan dipisahkan dari setiap unit asli yang disebut untai induk, digunakan sebagai cetakan untuk pasangan basa pelengkap nukleotida untuk membuat 2 molekul baru. Replikasi DNA terjadi pada arah 5 ke 3 menambahkan nukleotida baru ke ujung 3. Replikasi untai DNA akan terbentuk dimulai pada area tertentu dari molekul yang disebut asal replikasi. Asal replikasi menunjukkan area replikasi aktif yang disebut oleh garpu replikasi. Bagaimana organisme eukariotik kompleks mereplikasi? DNA ilmuwan pertama kali mempelajari replikasi dalam prokariotik. Model seperti E. coli, sejumlah enzim diperlukan untuk replikasi, melanjutkan garpu replikasi seperti didirikannya helikase. Helikase ini untuk memisahkan heliks ganda dan protein pengikat beruntai tunggal. Stabilkan daerah beruntai tunggal, baru DNA girase digunakan untuk memastikan ganda area beruntai di luar garpu replikasi tidak menjadi supercoil. Setelah garpu replikasi stabil, DNA polimerase mengkatalisis penambahan nukleotida baru ke untai anak yang sedang tumbuh. Protein lain seperti klem beta dan pemuatan klem membantu menahan DNA polimerase di tempat. Pada urutan pendek DNA dan RNA yang disebut primer harus dipasangkan ke untayan cetak oleh enzim primase karena DNA polimerase tidak dapat memulai menambahkan nukleotida tanpa primer. Pada untai induk berorientasi ke 3 sampai ke 5 disebut untayan terdepan. Nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3 primer bergerak terus-menerus sampai cabang replikasi meluas. Sintesis terputus terjadi pada induk yang berorientasi 3 ke 5 yang disebut gleging untai dan selesai dalam segmen disebut replikasi atau fragmen Okazaki. Pada untai induk berorientasi 3 primer ke 5 disebut untayan terdepan. Nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3 primer bergerak terus-menerus menuju cabang replikasi atau fragmen Okazaki. Pada untaian ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan 5 ujung utama yaitu Legends DNA polimerase 3. Kemudian menambahkan urutan pendek nukleotida atau fragmen Okazaki ke primer pengisi celah sebagai heliks dibuka. Lebih lanjut, proses ini berulang sampai seluruh untaian DNA polimerase 1 menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA.
Nah, DNA polimerase menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA, dan DNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antara fragmen dan nukleotida yang digantikan setelah untai terdepan dan tertinggal menyelesaikan replikasi mereka. Dua identik salinan molekul DNA menghasilkan proses replikasi DNA, memungkinkan sel bakteri aktif membelah untuk memastikan semua sel anak memiliki instruksi genetik yang sama. Dengan sel induk, mungkin mereka berfungsi dengan cara yang sama sehingga populasi bakteri dapat tumbuh meningkatkan jumlah individu dalam sebuah koloni.